Hai guys, welcome back to my channel. Jadi gue di sini akan coba membahas utility dari NFT karena most of people itu mikir NFT itu cuma jualan gambar, yang padahal NFT jauh lebih dari itu. Karena kalau kita mikirnya NFT cuma jualan gambar, itu sama aja kayak back in 95 gitu ya. Ada internet muncul, terus orang mikirnya internet itu cuma buat search engine doang. No, it's not. Seperti yang kita tahu, internet itu beyond that, jauh di atas itu, fungsinya sangat banyak. Begitupun NFT. NFT ke depan itu bakalan banyak banget fungsinya. Mungkin yang sekarang kelihatan cuma gambar doang, tapi sebenarnya enggak. Itu yang perlu teman-teman ketahuin. Jadi mungkin di video kali ini gue akan coba ngebahas lebih dalam daripada video sebelumnya, yaitu tentang kegunaan dari NFT. At least yang sekarang udah running. Oke, jadi yang pertama adalah play to earn gaming, jadi NFT gaming lah ya. Yang dimana di sini ketika lu main, lu bisa menghasilkan namanya Smooth Love Potion atau SLP singkatannya, SLP token yang kemudian per hari ini kalau dijual, lu bisa per bulan tuh menghasilkan at least 6 juta rupiah sih. Jadi gue harap di sini teman-teman income-nya per bulan di atas 6 juta rupiah, karena kalau nggak takutnya resign dari kerjaannya. Ya lu cuma main 2 jam sampai 2,5 jam lu dapat segitu gitu loh. Sebenarnya tergantung strategi lu mau seberapa handal gitu. Lu mau seberapa efektif dan efisien tim lu. Kalau gue pribadi, gue invest di sini per account-nya itu minimal 15 juta rupiah. Dan gue menghasilkan minimal per tim like 6 juta rupiah gitu. Gue gak akan bahas lebih jauh, lebih dalam tentang Axie Infinity. Kalau mau cari lebih lanjut lagi, boleh cari di channel-channel YouTube lainnya. Pokoknya ini utility pertama dari NFT, yaitu gaming yang udah running. Ini Axie udah running like 3 tahun, tapi tahun ini dia booming banget, apalagi pas Mei dan Juni kemarin. Karena per Mei Juni kemarin itu harga SLP bisa like 4.000 rupiah sampai 5.000 rupiah, yang dimana per bulan lu bisa ngasilin satu accountnya itu bisa 20 juta rupiah. Utility yang kedua ini musik. Jadi sebenarnya udah beberapa musician tuh masuk ke dunia NFT, dan sebenarnya ini bisa banget diaplikasikan untuk berbagai macam industri, to be honest. Kayak misalkan gini, Raisa dari awal let's say dia bikin TikTok, bikin SoundCloud, dia bikin YouTube, kemudian dia ngeliatin talent dia, sehingga dia build personal brand dia sehingga bagus gitu kan. Nah kalau sekarang kan biasanya record label deketin dia tuh, alright, nawarin funding mechanism, dan bisa ngasih Raisa upfront money. Nah sebenarnya hal yang sama bisa dilakukan di dunia NFT. Alright, si Raisa let's say udah build personal brand dia sehingga mempunyai fans like 1 juta orang. Kemudian si Raisa bikin token 10.000 token yang harganya let's say 0,05 ETH atau sekitar 2,5 juta rupiah. Ya karena cuma 10.000 token sementara fansnya 1 juta token, berarti itu kan 10.000 langsung habis dong ketika itu launching. Alright, jadi si Raisa ini bisa menghasilkan like 25 miliar overnight. Dan gue pun yang bukan fans Raisa, ngelihat si Raisa punya fans 1 juta orang, terus tokennya cuma 10.000, gue pun bakalan masuk. Jadi demand itu sifatnya bahkan eksponensial sih kalau gue lihat. Terus kegunaan gue untuk beli tokennya Raisa ini apa? Ya let's say si Raisa nawarin free konser 3 tahun. Setiap lu datang konser Raisa, lu bakalan free sebagai holder dari token tersebut. Or let's say lu bisa zoom 1 jam per bulan dengan Raisa, tapi rame-rame ya, bukan one on one gitu kan. Atau let's say lu bisa meet and greet 2 bulan sekali dengan Raisa. Itu utility. Jadi utility-nya di dunia nyata. Itu sangat bisa diaplikasikan. Sebenarnya bukan buat musik juga, bukan buat musik doang, tapi buat semuanya. Alright, utility berikutnya itu adalah buat fashion ya. Jadi fashion and wearables. Mungkin di video sebelumnya gue udah coba ngeliatin Dolce & Gabbana masuk ke dunia NFT, yang kemudian dia buka auction untuk koleksi baju dia yang lakunya miliaran lah ya. Nah, contoh lainnya tuh udah ada The Hundreds. Dia streetwear brand dari LA gitu. Dia kemudian bikin token namanya Adam Bomb Squad. Sebenarnya brand dia tuh udah rilis dari tahun 2000, dan semua gambar bom dia nih, signature gambar dia yaitu bom, segala jenisnya dibikin dari tahun 2000, koleksinya itu dibikin jadi token, yang sehingga total 25.000 token. Yang kemudian pada saat launch kemarin itu harga per tokennya itu 0,075 sampai 0,1, tergantung lu beli berapa. Kalau lu beli satu doang 0,1, kalau lu beli banyak bisa 0,075. Alright, yang pada saat itu sekitar 50 juta kalau nggak salah. Coba kita hitung ya, 50 juta kali 0,075 dikali 25.000 token. Ini paling sedikit ya, dia dapat segini. Dia dapat 93,75 miliar. Dan itu sold out dalam waktu setengah jam kemudian. 93,75 miliar. Alright, itu upfront money yang sangat besar sih. Yang kemudian
Oke, jadi nih kalau kita lihat artnya nih, jadi sebenarnya apa sih yang ditawarin sama Adam Bomb Squad ini? Ya bisa set of your investment ya, lu invest di dia 0,075 sampai 0,1, tapi lu bisa dapat rare yang kemudian lu bisa jual like 0,5, 1 ETH, yang mana dari modal 5 juta rupiah jadi bisa 50 juta rupiah. Sebenarnya banyak banget utility yang ditawarin sama Adam Bomb dan terus dibuat gitu. Kayak misalkan lu bisa dapat baju dari merchandise store dia itu secara free. Terus lu bisa dapat whitelist di beberapa project lain sebagai keuntungan lu holders dari Adam Bomb token. Terus lu juga bisa ikut perlombaan. Ya kemudian kalau misalkan perlombaannya menang, lu bisa dapat kayak hadiah itu kemarin temen gue dapat Air Jordan. Terus juga lu bisa datang event-event yang dia buat. Kalau misalkan lu holdernya Adam Bomb, lu bisa masuk secara free. Utility berikutnya tuh lebih kayak event dan ticketing sih. Jadi kalau misalkan ini contohnya ya Vivrance nih tokennya Gary V, yang gue sangat nyesel nggak eksekusi kata-kata dia like dari awal tahun atau dari akhir tahun kemarin, karena kalau lu beli Vivrance ini di bulan Mei yang mana harganya sekitar 0,5 dan sekarang floor price-nya udah 10 Ethereum atau sekitar 500 juta something dalam hanya beberapa bulan. Walaupun kalau lu lihat gambarnya cuma gini-gini doang. Nanti gue coba jelasin kenapa harganya bisa naik segitunya. Alright, cuma yang gue jelasin kali ini itu lebih ke utility-nya. Apa sih keuntungan kalau misalkan lu punya Vivrance? Utility yang paling berharga, lu bisa datang conference dia secara free. Yang kedua, lu bisa dapat airdrop dari program-program yang kerjasama sama Vivrance. Artinya lu kayak dapat free money gitu sih. Lu dapat project gratisan yang kemudian harga jualnya tuh udah langsung tinggi gitu. Kayak misalkan kemarin Vivrance kolaborasi sama project namanya Dino Squad. Alright, lu bisa dapat airdropnya dari Dino Squad ini. Dapper Dinos. Nah, yang mana harga floornya itu 0,178 atau sekitar 8,5 juta rupiah. Ya free, for free oke banget dong kayak gitu. Dan lu jangan lihat Dapper Dinos-nya, lu lihat dari harga Vivrance sendiri. Ketika lu megang Vivrance aja, lu nggak usah pakai utility-nya apapun deh, harganya udah naik segitunya. Sebenarnya kalau utility yang paling berharga pada awalnya memang bisa datang ke conference Gary V free sih. Nah, jadi utility berikutnya itu adalah LAN. LAN ini LAN yang dipakai di sebuah game. Itu dijual, bahkan di aksi pun dijual. Axie Infinity dia ngejual LAN-nya gitu untuk LAN gameplay tahun depan. Nah, salah satu contoh lainnya itu ada Triverse. Dia ngejual LAN plotnya yang kalau lu beli dari awal Agustus pun lu belum tahu dapat yang mana. Ini masih kayak dapatnya random gitu loh. Bisa dapat yang bener-bener rare, bisa dapat yang enggak. Cuma harganya sekarang itu 1,8 paling murah floor price-nya. Yang mana kalau lu beli 1 Agustus pas launching, correct me if I'm wrong ya, kalau nggak salah 0,125. Sekarang harganya 1,8 Ethereum. Yang mana 0,125 tuh sekitar 7 juta rupiah, yang sekarang harganya like hampir 100 juta dalam waktu 2 bulan. Jadi kalau misalkan harga tanah di dunia nyata udah kemahalan buat lu, mungkin lu bisa memikirkan untuk beli tanah di dunia maya. Karena memang investmentnya gila juga kok, why not? Nah, jadi tadi 5 utility yang udah running di dunia NFT. Dan kalau ditanya apakah semua bisnis, semua industri bisa masuk ke NFT, menurut gue iya. Selama bisnis tersebut punya kapabilitas untuk mempunyai komunitas, menurut gue sangat bisa dimasukkan ke protokol blockchain, yaitu berupa NFT. Nah, mungkin berikutnya gue akan coba menjelaskan apa faktor-faktor yang membuat value dari NFT itu bertambah. Dan beberapa faktor ini gue jadikan prioritas sebagai pemilihan NFT yang gue beli. Nah, berikut beberapa faktor yang menurut gue sangat penting diperhatikan ketika kita invest di NFT. Alright, faktor pertama itu ada community. Community ini penting banget, ini bener-bener kayak pondasinya kesuksesan sebuah NFT. Sesampah-sampahnya project, kalau community-nya strong, itu bakalan bisa jadi strong banget project-nya. Kalau misalkan community-nya full support banget, itu bakalan jadi bisa gede banget harganya. Kayak misalkan kayak Cryptots ya, yang kita tahu dulu tuh Cryptots nggak ada visi apa-apa, tiba-tiba dia stealth launch, nggak ada roadmap, nggak ada apapun itu, cuma sekarang sukses banget karena community-nya strong. Jadi penting banget community, dan community ini sangat gue sarankan
cari yang vibes-nya bagus, positif di Discord-nya. Jangan terlalu banyak feeders. Feeders itu orang-orang yang nakut-nakutin. Kayak misalkan kayak, oh foundernya udah nggak engage nih sama kita, udah nggak balas message kita like 4 jam. Ya foundernya kan juga butuh tidur. Masa harus chattingan terus? Dia kan juga harus kerja yang lain. Gitu. Jadi kayak kerjanya nakut-nakutin terus. Itu gue nggak suka banget project yang banyak feedersnya. Karena orang lain yang nggak paham itu bakalan ikutan kena takutnya. Sehingga apa? Jadi panik orang. Jadi jual cepet dan undercut harga terus. Jadi hancur harganya. Itu kenapa gue nggak suka project yang banyak feedersnya. Dan project tersebut itu harus stabil antara quick flippers dan diamond hands. Quick flippers itu apa sih? Quick flippers itu ada orang-orang yang pengen ngambil untung cepet. Kayak misalkan dia beli project ada bom 0,1 Ethereum, yang kemudian setelah habis di secondary market harga floornya 0,456, dia jual 0,456. That's fine menurut gue, selama stabil dengan diamond hands. Diamond hands itu apa sih? Diamond hands adalah orang-orang yang ketika beli project dia bakalan hold bisa hitungan tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dan gue sangat sarankan buat teman-teman yang punya liquid banyak, jadilah diamond hands. Karena nggak ada ruginya, apalagi kalau misalkan lu pilih masuk project yang bener-bener bagus. Hitungan tahun tuh bakalan gila banget penambahan dari value-nya. Nah, yang paling gue nggak suka itu paling banyak paper hands. Paper hands itu apa sih? Paper hands itu menurut gue adalah paper hands sama dengan quick flippers ditambah panicking. Ini menurut gue, quick flipper itu nggak supposed to be paper hand. Paper hand itu quick flippers ditambah dengan panikan. Contohnya apa? Misalkan harga dari 0,5 naik ke 0,1, terus koreksi ke 0,08. Untuk kalau misalkan isinya semuanya paper hands, itu langsung undercut harga semua tuh. Akhirnya malah balik lagi ke 0,05, malah makin hancur di bawah min price-nya, di bawah harga yang developer jual. Dan itu sangat sering terjadi di sebuah project. Jadi lo harus pastiin projectnya itu jangan sampai banyak paper hands. Itu bakal ngancurin project sebagus-bagusnya project lu, sebagus-bagusnya vision lu, mission project lu. Kalau isinya paper hand semua, pasti harga secondary-nya hancur. Dan ketika harga secondary-nya hancur, orang lain mau masuk ke project lu juga jadi mikir-mikir. Tapi sebaliknya, kalau misalkan harga secondary-nya bagus, misalkan dari min price 0,05, seminggu kemudian harga secondary-nya 0,5, ya dari situ aja udah create demand kan. Orang jadi ngeliat, wah gila nih bagus banget project ini, harganya bagus, ternyata juga dalamannya bagus, visionnya bagus, misinya bagus, utility-nya bener-bener berguna. Ya orang jadi mau masuk kan yang tadinya nggak tahu project lu. Jadi demand itu sifatnya eksponensial, gitu. Jangan sampai paper hands menghancurkan hidup kita, jangan sampai feeders menghancurkan hidup kita. Gue udah pernah rugi gara-gara feeders. Gue jadi panikan gara-gara mereka, karena yang feeders juga orang-orang pinter. Jadi gue ikutan panikan. Gue rugi waktu itu sekitar 20 juta rupiah gitu. Nah, ini saran gue, jangan cari project yang banyak feedersnya. Yang kedua, harus stable antara quick flippers dan diamond hands. Sebisa mungkin jangan sampai ada banyak paper hands. Paper hands ini biasanya terjadi sama orang-orang yang nyari whitelist. Dia pengen banget abis minting, let's say 0,05 minting, ketika harganya 0,1 dia langsung jual. Nah, itu kalau misalkan harganya anjlok, dia pasti langsung jual juga biasanya. Itu makanya gue gak suka banget project yang harus invite banyak demi dapetin whitelist. Itu gue gak suka banget, to be honest. Oke, jadi sekali lagi community itu penting banget untuk sebuah NFT project. Kenaikannya penting banget, karena project yang sampah sekalipun kalau community-nya bagus, pasti jadi bagus. Oke, nomor 2 yang paling penting adalah founder. Founder ini dilihat dari mana sih? Jelas dari portofolio dia. Portofolionya dia udah pernah ngerjain apa sih? Dia desainer di mana sih? Dia sebelumnya kerja di mana sih? Dia sebelumnya pernah buat NFT gak sih? Gitu. Soalnya kayak misalkan gini ya, ada project namanya Bored Ape Yacht Club. Ini salah satu project yang benar-benar tren ya. Dibikin pada bulan Mei lalu, Mei 2021, dengan harga min price 0,08. Artinya lu beli dari dia 0,08, yang sekarang floor price-nya 35 Ethereum atau sekitar 1,5 miliar. Floor price-nya, harga paling murah. Padahal lu belinya dulu kalau lu beli 0,08 Ethereum atau sekitar cuma 3 juta rupiah. Berarti apa? Community untung banget dong dari dia. Dia mensukseskan banyak orang dong. Dia merubah hidup banyak orang. Net worth orang bertambah gila-gilaan karena dia dong, karena projectnya, karena foundernya dong. Bener gak? Terus kemudian foundernya bikin lagi Mutant Ape Yacht Club. Dijual harganya 3 Ethereum.
10.000 token. Orang-orang masuk gak rebutan gak walaupun harganya mahal? Ya rebutan masuk. Karena apa? Sebelumnya dia udah pernah sukses di Bored Ape Yacht Club. Dia udah merubah hidup banyak orang. Bayangin aja 3 Ethereum loh. 3 Ethereum tuh dikali 10.000 token, 30.000 Ethereum atau sekitar 1,5 triliun. Sold out dalam hitungan jam, bahkan menit. Oke, itu makanya founders penting banget. Kita harus tahu portofolio dia, kita harus tahu experience dia. Dia harus bisa menghadapi masalah-masalah di Discord dengan baik. Dia harus bisa mengcounter itu semua. Semakin dia bisa mengayomi community-nya, itu semakin bagus. Itu makanya penting banget untuk memperhatikan founders. Oke. Terus contoh lainnya dari founders, misalkan VeeFriends. Kita tahu sendiri ya, ini project dari siapa? Ini project dari Gary V yang keluar pada bulan Mei lalu. Gary V udah educate marketnya, udah educate followers dia, komunitas dia dari tahun lalu tentang NFT. Gue pribadi nyesel banget nggak langsung terjun pada saat itu. Dan kalau lu beli VeeFriends waktu itu cuma 0,5 Ethereum. Kalau nggak salah sekitar 0,5 Ethereum ya. Correct me if I'm wrong di komen. Nah, sekarang floor price-nya 10 Ethereum atau sekitar 500 juta. Kalau dulu lu beli ya cuma 10 juta, 20 juta rupiah. Sekarang 500 juta. Dan banyak banget utility dari dia yang sangat menguntungkan. Selain dari harga investment yang naik ya, utility dari dia tuh lu bisa dapat project-project yang kolaborasi sama VeeFriends. Contohnya apa? Contohnya Dapper Dinos. Nih. Lu bisa dapat airdrop token ini yang kemudian bisa lu jual let's say 0,178. 0,178. Ya oke banget dong. 0,178 tuh sekitar 8 juta rupiah gratisan. Cuma karena lu megang VeeFriends. Oke. Jadi walaupun cuma gambar-gambar gitu doang, karena foundernya Gary V, ya orang banyak yang mau. Yang penting foundernya dulu gitu loh. Gambarnya belakangan, yang penting foundernya dulu siapa. Nih lu lihat gambarnya ikan hiu, ikan paus yang anak gua umur 2 tahun juga kayaknya bisa gambar ini nanti. Gitu. Oke. Terus faktor ketiga yang paling penting dan paling harus diperhatikan. Ini 3 dan 4 mungkin ya, karena menurut gua punya poin yang stabil. Alright, 3 dan 4 akan jadi 1 ya. Yaitu adalah roadmap. Lu harus lihat utility-nya plus art-nya dan art-nya. Ini bobotnya sama, gue gak bisa bikin roadmap 3, art 4 atau sebaliknya. Karena banyak banget project yang art-nya itu gak seberapa, tapi harganya gila banget. Tapi banyak juga yang art-nya bagus banget, roadmap-nya jelek, harganya bakalan bagus juga gitu loh. Kayak gue kasih contoh gini, Neo Tokyo ini dibikin oleh 2 influencer cryptocurrency, namanya Elio Trades dan Alex Baker. Lu lihat artnya, ada gak art di sini? Tapi ini berguna buat platform dia nanti ke depan. Oke, code ini berguna ke depan nanti buat holdernya, yang sehingga harganya 2 Ethereum. Balik lagi karena foundernya mereka mungkin ya, jadi harganya bisa sebesar ini gitu loh. Tapi again, di sini nggak ada artnya kan kalau lu lihat kan. Tapi utility-nya ada. Gitu loh. Nah, di beberapa project kayak misalkan Galaxy Egg. Ini projectnya bagus banget, gambarnya bagus banget. Orang-orang beli karena gambarnya. Lu kalau beli waktu launching itu harganya 0,1 Ethereum. Sekarang udah 3,6 kali. Ya mungkin sama gas 0,15. Ya at least udah dapat 2 kali lah, 2x. Atau mungkin Jungle Freaks. Alright, ini gambarnya bener-bener di gambar tangan terus gue nggak ngerti sih ya tekniknya, cuma beda sama yang lain lah intinya. Oke. Jungle Freaks by Trosly. Lu lihat harganya sekarang 1,45 hanya dengan min price atau beli dari developer tuh 0,08 kalau nggak salah, sekitar 4 juta rupiah. Sekarang floor price-nya hitungan hari atau bahkan jam waktu itu langsung ke 1 Ethereum atau sekitar 50 juta rupiah gitu. Karena ini foundernya udah punya portofolio gitu. Cuma orang ngeliat ini juga karena artnya. Dia tekniknya beda katanya. Bukan pakai, gue nggak ngerti gimana pokoknya. Cuma pokoknya katanya tekniknya beda. Gue sendiri nggak invest di sini. Cuma banyak banget orang yang invest di sini. Dan beberapa orang bilang ini bakalan jadi the next blue chip-nya di NFT. I don't know. Oke. Nah, di roadmap ini, di utility, lu harus bener-bener tahu yang sekarang lagi tren tuh apa sih. Jadi biasanya utility itu ada trennya. Nah, di bulan ini, dari bulan lalu sih ya, trennya itu staking utility yang dipopulerkan oleh Cyberkongs. Jadi kalau lu hold satu Cyberkongs Genesis nih ya,
Yang dimana dulu lu beli tuh cuma 0,01 min price-nya, sekarang floor-nya tuh 139 Ethereum. Dari 0,01 tuh berapa sih? Cuma 200-300 ribu. Jadi 139 atau sekitar 139 Ethereum. Atau sekitar 7 miliar rupiah. Lu bisa dapat token yang namanya Bananas ketika lu nge-stack. Satu harinya dapat 10 Bananas. Harga Bananasnya itu adalah $70 per hari ini. Bahkan kemarin sempat tembus $100. Yang berarti lu per hari dapat $700 dari Cyberkongs. Kalau lu hold Cyberkongs Genesis lu per hari dapat $700, nggak ngapa-ngapain, cuma nge-stack Cyberkongs Genesis lu. Dan sekarang project-project yang mengadopsi utility yang sama biasanya punya tren yang lebih sukses gitu, karena lagi ngetren utility-nya. Itu salah satu contoh kenapa kita harus lihat utility juga. Oke guys, jadi sampai sini dulu aja. Kalau masih ada pertanyaan boleh reach me lewat Instagram, boleh juga tanya di komen, shoot your comment down below. Kalau emang merasa berguna sama video ini, lu boleh like, lu boleh share ke teman-teman lu. Salam NFT, have a good rest.